Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Kita masuk pertama kali ke dalam interface kepala kantor supaya dapat menginputkan beberapa pegawai yang nantinya akan melakukan peminjaman kendaraan. Di sini ada pegawai. Kita tambahkan satu orang, namanya adalah Marco. NIP-nya di Gunung Kidul. Simpan. Nah, Marco udah masuk sini. Caranya begini. Nah, Marco ini kita harus buatkan dia punya username dan passwordnya supaya dia bisa login. Nah, kita tambahkan di sini Marco. Kenapa cuma muncul Marco? Karena Marco yang belum punya username sama password toh. Dia pegawai. Kemudian username-nya Marco, passwordnya Marco ya. Simpan. Nah, ini. Sekarang, meski Marco udah punya username sama password, kita logout. Ini interface kepala ya. Di dalam interface kepala ini, ya sekalian saya jelaskan, ada unit kerja, ada data pegawai, ada data user. User itu berisi username sama password, ada data kendaraan. Di dalam data kendaraan ini ada ubah, ada hapus. Jadi hanya kepala yang berwenang untuk mengubah dan menghapus. Ada servis. Servis itu kalau kendaraannya rusak, nanti dia akan servis. Seperti ini. Kalau di sini stabil berarti di sini rusak. Kalau rusak maka dia tidak akan muncul ke form select-nya pegawai yang akan meminjam kendaraan. Tapi kalau misalkan setelah diperbaiki kemudian mau sudah dapat dipinjam lagi, kita tinggal klik stabilnya, maka dia akan kembali normal. Nah, seperti itu. Itu fitur untuk kendaraan rusak. Nah, fitur untuk kendaraan rusak ini ada juga di bagian petugas yang mengelola data transaksi peminjaman. Petugas juga bisa melakukan hal servis dan stabil ini, tetapi dia tidak berhak menghapus dan mengubah data kendaraan. Nah, jadi ini laporannya dalam uh, interface kepala. Kepala ini dia punya hak untuk mengakses data laporan peminjaman kendaraan. Cetak di sini, ya, cetak seperti ini. Ya, itu kepala ya. Kepala ini bukan berarti kepalanya secara pribadi, tetapi kepala itu juga memiliki staf khusus yang melayani dia, sehingga kepala di sini ya bisa berarti staf khususnya kepala. Kita logout. Sudah ya? Sudah logout. Nah, sekarang kita masuk sebagai pegawai yang bernama Marco tadi. Marco. Bentar. Ya, Marco sudah masuk. Pegawai Marco. Nah, dia ingin melakukan peminjaman kendaraan. Klik di peminjaman. Dia mau cek kendaraan. Di sini. Nah, kendaraan ini tersedia. Semuanya masih tersedia. Jadi kalau dia mau pinjam yang mana terserah. Oke, kita pinjam salah satu. Misalkan Avanza ini kita pinjam. Kita upload surat tugas karena meminjam kendaraan tidak sembarangan.
Memang kalau kamu mau pinjam itu dalam rangka apa? Dia punya surat tugas di sini akan terhapus. Kita coba. Yes. Ya, ini kan kita udah hapus ya. Artinya kalau kita sudah hapus seperti ini, maka di sini juga ikut terhapus. Udah nggak ada lagi. Ya, supaya nggak ada yang namanya redundansi atau pendobelan data atau ada penggandaan data begitu ya. Baik, itu hanya simulasi aja. Kita contoh lagi, kita pinjam lagi untuk data simulasi berikutnya. Saya memasukkan data menginput. Oke, itu simpan. Udah. Ini di sini merah. Merah ini berarti eh, kita harus menunggu tanggapan daripada petugas di kantor pusat. Ya, kita coba download surat tugasnya. Ya, dia sudah masuk di sini. Ya. Jadi judul surat tugas, sepanjang apapun judul surat tugas itu, ketika Anda masukkan ke dalam sistem, namanya akan diubah sesuai dengan nama pegawai. Jadi, panjang judul tidak perlu dikhawatirkan karena ketika masuk langsung dirubah oleh sistem. Ya, baik, kalau mau cetak di sini, cuma belum ada lama peminjaman, tanggal pengembalian. Kenapa? Karena data baru. Nah, sekarang kita masuk dulu sebagai petugas yang bertugas untuk memberikan jawaban terhadap permohonan ini. Kita login sebagai petugas. Oke, sudah masuk. Di sini ada laporan. Di sini ada kendaraan. Nah, inilah yang saya maksud tadi ketika di interface kepala. Jadi, petugas ini bisa memberikan apa? Mengelola data. Kalau kendaraan rusak, maka dia klik service. Kalau kendaraan rusak tadi udah berhasil diperbaiki, dia klik stabilnya. Contoh di sini, kalau ini dipinjam, dia seperti ini, rusak, supaya pegawai tidak perlu pinjam yang kendaraan rusak ini. Dan informasi ini akan muncul juga di bagian pegawai. Begitu. Nah, ini dipinjam. Dipinjam ini kan tidak bisa diklik, namanya kendaraan sedang dipinjam. Gitu? Jadi mobil Avanza ini sedang dipinjam oleh siapa? Di sini kita lihatnya. Oh, si Marco meminjam Avanza. Ini. Anda belum memberikan jawaban. Nah, kalau mau kasih jawaban di sini. Nah, ini. Silakan. Mobil ada meran ini memang bebas dipinjam. Tapi kalau tolak itu berarti mungkin kendaraan Avanza ini sedang akan digunakan atau mungkin sedang direncanakan untuk digunakan untuk kepentingan darurat. Itu seperti itu ya. Jadi dalam simulasi ini kita terima saja. Ya, seperti ini. Ya. Nah, di sini ada 3 tombol. Ada satu tombol lagi yang muncul adalah
edit. Edit apa? Edit notifikasi ini. Kita klik, dia munculnya seperti ini. Ini kan tidak bisa diklik ya. Nah, kalau mau klik tinggal klik ini. Tuh, tinggal klik ini, dia akan sudah dapat diklik. Misalkan ini terlalu panjang, mobil Avanza dengan nomor plat tersebut tersedia. Cukup satu kata. Laksanakan. Update. Ya, cukup satu kata, laksanakan. Ini apa ini? Nah, ini udah retur. Jadi, ini seharusnya kasih keterangan. Oh, retur ada. Sudah kasih keterangan. Retur ya. Kalau ini, diterima. Salah ini. Ini bukan diterima, tetapi diedit. Kalau ini, print. Ini masih salah. Saya ganti dulu di bagian transaksi. Transaksi bagian petugas ya, transaksi. Oh ini. Ya, seperti itu. Ini update. Ya, ini betul. Ini cetak. Ya, ini selesai. Wes. Jadi laksanakan. Nah, kalau sudah seperti ini kan, dia kembalikan ke pegawainya tadi. Ini peminjaman. Nah ini dia bilang laksanakan. Laksanakan ini udah, dia udah bisa pinjam. Itu ya, dia udah tinggal ambil kendaraannya. Nanti setelah beberapa hari sesuai dengan surat tugas di sini. Kalau surat tugasnya bilang 3 hari ya 3 hari. Kalau surat tugasnya hanya bilang setengah hari ya udah setengah hari. Tergantung kebutuhannya. Jadi ya, jadi tombol untuk mengembalikan kendaraan itu bisa dilakukan oleh pegawai itu sendiri, bisa juga oleh petugas. Kalau pegawainya udah mengembalikan kendaraan, kemudian udah mau dikembalikan ya dia bisa klik masuk sendiri. Barangkali petugasnya sedang sibuk sehingga eh, pengembalian kendaraannya tidak lebih dari apa yang dikatakan oleh surat tugas. Baik, itu retur. Nah, supaya bisa retur, maka kendaraan waktu peminjaman ini kita simulasikan di sini. Ini kan tanggal 5 ya, tanggal 5 Juli. Supaya dia dapat kembalikan kendaraannya, kita buat tanggal 4 saja. Supaya dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 sekarang, dia sudah bisa berjalan 1 hari peminjamannya. Kita lihat database-nya. Ya, transaksi. Ya, seperti ini. Dia retur. Nah, udah. Kalau sudah retur, tentu ketika dicetak, ada tanggal pengembalian. Lama peminjaman berapa? 1 hari 0 jam. Tanggal pengembalian, tanggal 5 Agustus hari ini. Tanggal peminjaman, tanggal 4 Agustus. Gitu toh? Tadinya kan dia pinjam tanggal 5 hari ini. Tetapi kita setel tanggal 4. Gitu loh tadi. Nah, itu. Sekarang kita coba masuk ke mencari berdasarkan tanggalnya. Misalkan dari 1 Juli
sampai dengan 6 Juli. Kita cari, ya muncul Marco ya. Kalau misalkan 1 Juli sampai dengan 4 Juli, apakah muncul? Apakah ada datanya? Tidak ada. Jadi dia tampil sesuai dengan adanya data atau tidak di dalam sistem database. Jadi hari ini si Marco meminjam kendaraan dari tanggal 4 sampai dengan, ya, dia pinjam tanggal 4, kemudian dikembalikan tanggal 5. Ya, jadi si Marco pinjam tanggal 4, kemudian dia kembalikan tanggal 5. Kemudian kita coba cari, ya, cari ulang ya. Tanggal 3 sampai dengan tanggal 6. Cari, ya, muncul. Jadi itu adalah laporannya. Baik, saya pikir hanya itu saja.